Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Damayanti dari kelas 6D akan menjawab pertanyaan UTS nomor 1 sampai dengan nomor 3. Pertama, nomor 1, soalnya adalah bagaimana tanggapan kalian terhadap statement tuduhan tersebut, tanggapan dan sanggahan disertai dengan bukti yang konkret. Di sini terdapat masalah bahwa Nabi Muhammad itu bahwa agama Islam itu merupakan jiplakan dari agama Yahudi yang dibuat oleh Nabi Muhammad, karena dulu Nabi Muhammad adalah seorang pedagang dan kemungkinan belajar dengan seorang pendeta Yahudi, kemudian dijiplak menjadi agama Islam. Menurut tanggapan saya, agama Islam itu bukan agama jiplakan dari agama Yahudi, karena agama Yahudi itu kan agama yang dibawa oleh Nabi Musa, dan Nabi Musa itu kan mendapatkan kitab dari Allah, yaitu kitab Taurat. Dan di dalam kitab Taurat itu kan ada 10 peraturan dan 3 perintah. Ada 10 peraturan yang terdiri atas 3 perintah dan 7 larangan. Yaitu kan pertama perintah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, terus perintah menghormati ayah dan ibu, perintah menyucikan hari Sabtu, larangan menyembah berhala dan lain-lain sebagainya. Nah, itu kan sebagai itu yang ada di dalam kitab Taurat dan dibawa oleh Nabi Musa, kemudian diajarkan oleh Nabi Musa kepada umat-umatnya, kepada kaum Nabi Musa. Nah, kalau untuk umat muslim sendiri kan kitabnya Al-Quran. Nah, kitab Al-Quran itu kan sebagai penyempurna dari kitab-kitab yang sebelumnya. Jadi penyempurna dari kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, dari kitab Al-Quran tersebut itu kan berisi firman-firman Allah, dan sebagai penyempurna kitab sebelumnya itu, karena di kitab Taurat yang diajarkan oleh Nabi Musa itu ada yang harus diubah dan belum sempurna karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman saat itu dan untuk selanjutnya, karena kan Nabi Muhammad nggak mungkin hidup terus, dan kitab Al-Quran yang bisa dijadikan yang dijadikan untuk pedoman hidup manusia sampai akhir zaman nanti. Jadi Al-Quran itu kitab Nabi Muhammad, kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan kitab-kitab yang sebelumnya. Jadi Nabi Muhammad di sini itu mengajarkan kepada umatnya untuk mengimani Al-Quran dan istilahnya move on dari kitab Taurat itu. Tapi ada beberapa orang kaum Nabi Musa yang tidak mau meninggalkan kitab Taurat tersebut gitu. Jadi agama mereka adalah agama Yahudi, dan kitab mereka tetap kitab Taurat dan bukan kitab Al-Quran. Jadi di kitab Taurat itu belum sempurna firman dari Allah, dan disempurnakan oleh Al-Quran. Jadi bukan jiplakan dari agama Yahudi, agama Islam itu. Dan di sini terdapat contoh contoh ayat Al-Quran di dalam surat Al-Maidah ayat 48 yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran
yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dan dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepada kamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Jadi di dalam Al-Quran itu adalah sebuah penyempurna kitab Taurat. Jadi yang diberikan oleh Nabi Muhammad. Jadi agama Islam itu memang dibawakan oleh Nabi Muhammad. Dibawakan oleh nabi-nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, tapi agama Islam yang seutuhnya itu diajarkan oleh Nabi Muhammad karena mendapatkan kitab Al-Quran tersebut sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Jadi agama Islam itu jauh dari kata ciplakan dari agama Yahudi seperti itu. Tapi memang ada kemiripan-kemiripan dari agama Yahudi dan agama Islam karena memang kitab Al-Quran itu adalah penyempurna dari kitab Taurat seperti itu. Kemudian saya akan menjawab nomor 2. Nomor 2, terdapat masalah, yaitu seorang suami yang sangat mencintai istrinya dan akan melakukan apapun agar istrinya bahagia. Setelah sekian tahun, sang istri mengandung anak yang sudah lama didambakan. Suatu saat sang istri mengidam air kelapa muda yang kebetulan belum musim kelapa mudanya. Sang suami hanya ada satu pohon kelapa yang tinggi, kepunyaan tetangga yang ada buah kelapa mudanya. Sang suami pun akan melakukan segalanya demi bisa mendapatkan buah kelapa muda tersebut agar istrinya bahagia. Kemudian pertanyaannya, bagaimana implementasinya, metode dan metodologi dalam masalah tersebut? Jawaban saya, sang suami sebaiknya bertemu sang pemilik pohon kelapa tersebut dan mengatakan apa adanya, mengatakan bahwa istrinya itu sedang hamil dan ngidam air kelapa muda, dan itu adalah kehamilan yang telah dinanti-nanti oleh pasangan suami istri tersebut. Jadi sebaiknya sang suami berbicara apa adanya kepada si pemilik pohon kelapa tersebut dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam Islam, contohnya kayak mencuri kayak gitu, karena dalam Islam tidak diperbolehkan mencuri dan itu ada hukumannya dan itu merugikan tetangga tersebut. Maka dianjurkan untuk berkata kepada sang pemilik pohon kelapa tersebut untuk meminta mungkin satu saja hanya untuk istrinya yang sedang ngidam seperti itu, dan mungkin nanti diperbolehkan karena istrinya sedang mengidam seperti itu. Kemudian selanjutnya pertanyaan nomor 3, jelaskan studi Islam yang bersifat normatif, religius dan empiris historis. Penjelasannya disertai dengan contoh berupa ayat Al-Quran, hadis Nabi, atau ijtihad para ulama. Dari normatif hukum Islam, itu merupakan perangkat aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh umat Islam. Buktinya terdapat di surat keempat, yaitu Quran surat An-Nisa ayat 105, yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran supaya kamu mengadili antara manusia
dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang atau orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang khianat. Kemudian empiris historis merupakan pendekatan historis merupakan pendekatan pendekatan historis merupakan penelaahan serta sumber-sumber lain yang berisi informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis. Melalui pendekatan sejarah, seseorang diajak untuk memasuki keadaan sebenarnya yang berkenaan dengan penerapan suatu peristiwa. Contohnya di sini tuh ada orang yang sedang mabuk, kemudian dia sholat, dan ayat Al-Quran itu mengatakan janganlah kamu mendekati sholat sedangkan kamu mabuk. Jadi dahulu pada masa berdasarkan sejarah itu kan orang Arab itu kan banyak yang mabuk seperti itu. Kemudian mereka sholat sedangkan mereka itu sedang mabuk. Jadi tidak boleh, maksud saya dahulu itu kan orang Arab suka pada mabuk. Nah, setelah mabuk itu mereka mengikuti sholat, tapi mereka dalam keadaan mabuk. Jadi sholatnya itu tidak khusyuk karena sedang mabuk. Kemudian karena peristiwa itulah turunlah sebuah ayat yang artinya itu janganlah kamu mendekati sholat sedang kamu mabuk. Berikut jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.